أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, dan nikmat yang terbesar yang diberikannya kepada kita adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Salawat dan salam marilah kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kegelapan, dari kejahilan kepada cahaya Islam, kepada hidayah Islam. Demikian juga salawat dan salam ini kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada hari ini seperti yang telah kita ketahui bersama, kita akan mengkaji sebuah kitab, yaitu kitab Al-Ikhlas. Dari judulnya tentu kita tahu apa isinya, yaitu kitab ini berbicara tentang ikhlas. Kitab ini ditulis oleh Syekh Husain bin Auda Al-Awaisah, dan kitab ini adalah salah satu kitab yang dibahas atau dibacakan oleh Syekh pada daurah bulan Februari lalu di Malang. Dan Syekh menjelaskan bahwa buku beliau ini adalah buku yang telah beliau tulis 30 tahun yang lalu. Ya, 30 tahun yang lalu beliau menulis kitab ini. Jadi kitab ini adalah kitab yang lama usianya, tetapi sampai sekarang masih dibutuhkan dan bermanfaat bagi umat, bagi kita semua. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mengingat waktu kita yang sangat singkat, kita akan langsung masuk kepada inti buku ini. Sedikit mengenal tentang buku ini sudah kita jelaskan tadi. Ya, buku ini adalah buku yang akan berbicara tentang al-ikhlas, tentang keikhlasan. Adapun ikhlas itu sendiri adalah satu kata yang sudah dipakai di dalam bahasa Indonesia. Ikhlas di dalam bahasa Indonesia juga ikhlas, jadi tidak perlu dijelaskan maknanya atau usul katanya. Dalam bahasa Arab sendiri, ikhlas diambil dari kata khalasa, yang artinya murni. Khalasul asal, aku menyaring madu sampai murni, menjadi madu yang murni. Itu dalam bahasa Arabnya. Ikhlas berarti kemurnian. Pasal awal dari kitab ini adalah membicarakan tentang al-ikhlas lillah, kedudukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam. Madza yustaratu lil amal hatta yuqbal? Apa yang disyaratkan untuk sebuah amal hingga amal itu diterima? Sebelum kita melangkah melakukan satu amalan, mengerjakan suatu ibadah, agar kita tidak menyusahkan diri kita, membuat diri kita letih dan lelah dengan amal tersebut,
hendaklah kita perhatikan, kita letakkan di hadapan kedua mata kita. Satu pertanyaan, bagaimanakah atau apakah syarat agar amal yang aku kerjakan ini dengan susah payah, mengorbankan waktu dan tenaga, bahkan mungkin materi harta, hingga dia bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membawa bencana bagi yang mengamalkannya, mengerjakannya di dunia maupun di akhirat. Ada dua syarat yang agung diterimanya setiap amalan atau peribadatan. Kedua syarat itu adalah, yang pertama, awwaluhuma ayyakuna sahibuhu qad qasada bihi wajh Allah. Pertama adalah yang mengamalkannya, sahibul amal, orang yang mengerjakan amalan itu qasada bihi. Qasada bihi artinya bermaksud dengan amalnya itu mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ikhlas. Dia tidak menginginkan tujuan-tujuan lain, tidak ada di dalam hatinya keinginan-keinginan lain selain mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyakuna muwafiqan lima syara'ahu Allah. Amal yang dikerjakannya itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, lam yakunil amal salihan wala maqbula, maka amal tersebut tidak dipandang sebagai amal saleh dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap pertemuan dengan Rabb-Nya, yaitu pertemuan yang baik, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia mengerjakan amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati amal ini amal yang salihah, dan sebuah amal tidak dikatakan saleh kecuali jika amal tersebut sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sesuai dengan prosedur yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lainnya di dalam ibadahnya tersebut, yaitu ikhlas. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dua hal, yaitu beramal saleh dan memasang niat yang ikhlas. Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, itu tafsir ayat ini, mengatakan wa hadzani rukna al-amal. Kedua perkara ini, yaitu ikhlas dan sesuai dengan syariat Allah, amal yang sesuai dengan syariat Allah, merupakan rukna al-amal, rukun amal. Dua rukun amal. Rukun adalah tiang, al-umud, yang tidak akan bisa tegak satu bangunan kecuali dengan tiang tersebut, pilar tersebut. Kedua perkara ini merupakan dua rukun amal al-mutaqabbal, amal yang diterima. Harus, kata beliau, ayyakuna khalisan lillah, ikhlas karena Allah, wa shawaban ala syariati Rasulillah, sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana banyak sekali perintah untuk ikhlas. Dan pada pertemuan kali ini, kesempatan kali ini, kita membicarakan, kita lebih memusatkan pembicaraan kita kepada syarat yang pertama, yaitu syarat ikhlas. Ya, syarat ikhlas, karena syarat ini berkaitan dengan seorang hamba terhadap Rabb-Nya. Hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-Nya, yang mana orang lain tidak tahu bagaimana kondisi hatinya, apakah dia ikhlas atau tidak.
ikhlas. Kalau syarat yang kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka setiap orang bisa mengoreksi, orang lain bisa mengetahui. Misalnya kita mengerjakan sholat, ternyata sholat kita, tata cara atau kaifiat sholat kita tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka ada orang lain yang akan mengingatkan kita, yang akan menegur kita, menasihati kita, mengatakan kepada kita, ya fulan, hai fulan, tadi cara kamu mengangkat tangan tidak sesuai dengan sunnah. Tadi sujud kamu itu salah dan keliru. Kita bisa langsung memperbaikinya. Kita bisa segera pada sholat berikutnya, kita bisa memperbaikinya. Kita bisa merubahnya. Lain halnya dengan ikhlas. Ini tidak ada yang tahu. Hari ini kita sholat bercampur riya. Tidak ada orang lain yang tahu, yang bisa mengoreksi hati kita. Besok mungkin kita akan melakukan hal yang sama, terus demikian. Tidak akan merubah hingga yang punya hatilah yang merubah hatinya, yang merubah ikhlasnya. Jadi ini kaitannya antara seorang hamba dengan Rabbnya. Oleh karena itu pembicaraan tentang ikhlas adalah pembicaraan yang penting, karena dia merupakan baitul amal. Dia adalah penggerak seorang untuk beramal. Yang menggerakkan seorang untuk beramal, beribadah adalah niatnya. Ya, niatnya, hatinya, keinginan yang ada di dalam hatinya. Nah, di sini kita akan fokuskan pembicaraan tentang ikhlas ini. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki hati kita, memperbaiki keikhlasan kita, dan mengerti kedudukan ikhlas ini dan bagaimana cara meraih keikhlasan, serta menjauhi sebab-sebab atau faktor-faktor yang bisa menyeret seseorang ke dalam perkara yang merupakan lawan dari keikhlasan, yaitu riya dan sum'ah, ujub dan sejenisnya. Perintah untuk beramal dengan ikhlas serta peringatan dari perbuatan riya dan syirik banyak kita dapati di dalam hadis-hadis Nabi. Sebagai contoh hadis yang sudah sangat masyhur, yang oleh para ahli hadis, muhaddisin mencantumkan hadis ini di awal kitab mereka. Banyak buku-buku hadis itu dimulai dengan hadis ini. Di antaranya adalah Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari memulai kitab sahihnya dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan berkaitan dengan niat, yaitu kaitannya erat dengan niat, tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi amal tergantung dengan niatnya. Jika niatnya baik, ya, al-a'mal yang dimaksud dalam hadis ini adalah al-a'malus salihah. Ya, al-a'mal alif lam di dalam kata al-a'mal dalam hadis ini adalah alif lam bil ahad, yaitu menunjukkan satu pengertian amal yang sudah dimaklumi, yaitu amal saleh. Karena kalau amal yang buruk, bagaimanapun ikhlasnya niat kita tetap dipandang suatu keburukan. Jadi yang dimaksud dengan amal saleh di sini, yang dimaksud dengan al-a'mal, setiap amalan-amalan bergantung dengan niatnya, yaitu amalan yang salehah. Hal itu dapat kita pahami dari contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lanjutan hadis ini. Ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi contoh amal yang disebutkan oleh Nabi adalah hijrah, dan hijrah adalah amal saleh. Qanifiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi yang dimaksud dengan amal adalah amal saleh. Jadi setiap amal saleh itu tergantung niatnya. Seseorang melakukan amal saleh tapi niatnya riya, sum'ah, bukan karena Allah,
Maka wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jika hijrahnya, kata Nabi, untuk mengejar materi dunia, untuk menikahi seorang wanita, maka hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, maka hijrahnya sesuai dengan niat yang dia pasang. Ya, jika dia niatnya itu, maka dia akan mendapatkan itu. Mungkin akan mendapatkan itu di dunia, dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan balasan apapun. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi harus dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka manusia diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan mengikhlaskan agama ad-din, yaitu ketaatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, yaitu lurus di atas fitrah tauhidnya, tidak menyimpang darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan haji. Haji adalah satu amalan yang agung dan salah satu di antara rukun Islam yang 5. Di dalam talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu niat hajinya, Rasulullah mengatakan, Allahumma hajja la riya'an fiha wala sum'ah. Ya Allah, inilah ibadah hajiku yang tidak bercampur di dalamnya riya dan sum'ah. Jadi bagi orang yang ingin hendak mengerjakan ibadah haji, ketika dia memulai hajinya, yaitu dia memasang talbiyah, mengucapkan talbiyah haji, yaitu pertanda mulainya ibadah hajinya, seperti seorang mengucapkan takbir, bertanda mulainya ibadah sholatnya. Dimulai ibadah sholatnya, dia mengucapkan Allahumma hajjah. Kalau umrah, Allahumma umrah. Allahumma hajjah la riya'an fiha wala sum'ah. Ya Allah, inilah hajiku, tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Jadi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hajinya itu lillah, bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak bercampur sedikit pun di dalamnya riya dan sum'ah. Haji yang ikhlas inilah yang disebut sebagai haji yang mabrur. Haji yang tidak disertai dengan kejahatan di dalamnya dan dosa. Haji yang dilakukan dengan niat yang ikhlas. Nabi mengatakan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Nah, demikian ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dan juga Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada kita terhadap bahaya riya. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sudah sangat masyhur dan sering disampaikan, yaitu tentang manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat, yaitu seorang laki-laki yang mati syahid. Dia dibawa ke hadapan Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepadanya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya, dan dia mengakuinya. Lalu Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang telah engkau amalkan dengan nikmat-nikmat itu? Maka laki-laki ini menjawab, "Qataltu fika hatta istashhadtu." Aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah berkata, "Kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari." Engkau dusta, tetapi engkau melakukan itu, engkau berperang agar engkau dikatakan pemberani. Waqad qila, dan engkau telah mendapatkan sebutan itu, yaitu engkau sudah dikatakan sebagai pemberani seperti niat yang engkau pasang. Jadi seseorang yang mengerjakan satu amalan dengan niat tertentu, bisa jadi dia mendapatkan niat itu di dunia, tapi dia tidak akan mendapatkan balasan apapun di akhirat, seperti amal orang kafir. Ya, orang kafir antum lihat juga dia mengeluarkan hartanya, memberikan hadiah. Mereka sebut sedekah. Secara bahasa mereka sebut itu sedekah. Orang Cina rajin sedekah dengan niat
usahanya lancar. Allah mungkin beri, ya, apa yang diinginkannya itu, apa yang menjadi niatnya itu di dunia. Namun dia tidak akan mendapatkan balasan sedikit pun di akhirat nanti. Demikian juga seorang muslim yang meniatkan sesuatu dari amalannya, dari amal solehnya. Kalau niatnya itu dunia, kata Nabi tadi, faman kanat hijratuhu di dunia yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin didapatkannya, dia akan mendapatkannya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang ini yang berperang untuk dikatakan agar orang lain mengatakan dirinya pemberani, jago dan hebat, faqad qila, engkau telah mendapatkan sebutan itu. Engkau telah mendapatkan sebutan itu. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu dia diseret di atas wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Orang ini melakukan satu amalan yang sangat hebat, bahkan amalan yang sangat berat, bahkan merupakan puncak amalan di dalam Islam. Wa dirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncak dari amalan di dalam Islam adalah jihad. Dan jihad yang dilakukannya juga bukan kepalang tanggung. Dia telah mengorbankan jiwanya, bukan hanya hartanya. Jadi amalan yang dilakukannya ini sungguh amat berat. Karena berperang hingga mengorbankan jiwa itu adalah amalan yang berat. Namun sayang, amalan yang gede dan besar ini, yang agung ini, tidak berarti dan tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah karena niatnya. Sungguh sangat disayangkan orang yang telah melakukan amalan yang berat seperti ini hapus, hancur, tidak mendapatkan apapun karena niatnya. Ya, karena niatnya ikhwan fillah. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu para ulama mengatakan rubba amalin kabir yusaghiruhu niyah wa rubba amalin saghir yukabbiruhu niyah atau yu'azzimuhu niyah. Berapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar karena niatnya, dan berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niatnya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kita harus menghadirkan niat yang ikhlas agar amalan yang kita lakukan itu dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka berbuat syirik, maka hapuslah apa yang mereka lakukan. Dan riya termasuk syirik, yaitu syirkul asghar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi ikhwan fillah. Allah berkata, ana aghna syuraka 'anis syirki. Aku adalah Rabb, ilah yang tidak butuh kepada syirik, yaitu sekutu-sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma hiya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa melakukan satu amalan, dia sekutukan aku di dalamnya, dia sekutukan bersama aku di dalamnya yang lain. Jadi dia gabungkan di sini untuk Allah dan untuk yang lain. Ya, di samping dia mengerjakan untuk Allah, dia kerjakan juga untuk yang lain. Taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia dan amalan syiriknya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan apapun, balasan apapun kepada dirinya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita ancaman dan peringatan kepada orang-orang yang melakukan riya di dalam amalnya. Salah satu amal yang agung adalah menuntut ilmu. Dalam hadis yang kita bacakan sebelumnya, yaitu 3 orang yang pertama kali diadili. Orang yang kedua adalah seorang yang mempelajari ilmu dan mempelajari membaca Al-Quran. Namun dia melakukan itu agar dikatakan qari, agar dikatakan alim, maka dia pun dilempar ke dalam api neraka. Yang ketiga orang yang bersedekah. Namun tujuannya bersedekah adalah supaya agar orang lain menyebut dirinya dermawan, baik hati.
dia mengerjar sebutan, maka dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Rasulullah memperingatkan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang mempelajari satu ilmu yang seharusnya dia tuntut itu mengharap wajah Allah, yaitu ilmu syar'i. Ilmu syar'i syaratnya adalah ikhlas fiddin. Menuntut ilmu syar'i, menuntut tafaqquh fiddin, syaratnya adalah ikhlas lillah, bukan mengejar sebutan, bukan supaya disebut orang, bukan supaya mendapatkan tempat di majelis, bukan supaya menyaingi para ulama, bukan karena ingin membodoh-bodohi orang jahil. Barang siapa yang niatnya demikian, fannaran nar, maka nerakalah tempatnya. Barang siapa yang menuntut ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah, yang mana seharusnya dia tuntut ilmu itu dengan mengharapkan wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Namun dia menuntut ilmu tersebut justru untuk mendapatkan liyusiba bihi, untuk mendapatkan dengan ilmu itu 'aradan minad dunya, materi dunia, keuntungan duniawi. Lam yajid 'urfal jannah yaumil qiyamah, maka dia tidak mendapatkan aroma surga pada hari kiamat. Jadi hadis-hadis ini berisi ancaman, perintah untuk berlaku ikhlas, untuk memasang niat ikhlas, dan ancaman, peringatan dari amalan-amalan riya. Kemudian kita juga harus mewaspadai syaitan dan makar-makarnya. Mengapa kita harus mewaspadai makar syaitan ini? Karena niat itu terletak di dalam hati. Ya, an-niyah mahalluhu al-qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati, bukan di bibir, bukan di lisan. Seseorang mengatakan sesuatu tapi niatnya di dalam hati lain, maka yang terhitung sebagai niat apakah yang diucapkan dengan lisannya atau yang termaktub atau yang terpatri di dalam hatinya. Tentu yang termaktub di dalam hatinya, bukan yang diucapkannya dengan lisannya. Jadi tempat niat itu mahallul niyah al-qalb. Tempat niat ada di dalam hati. Sementara di dalam hadis yang lain Rasulullah memperingatkan kita bahwa syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Hati dikabarkan oleh Rasulullah dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajari suatu doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi kita minta keteguhan hati karena Allah membolak-balikkannya. Falta'lam, hendaklah kita menyadari anna aduwwaka syaitan la yatawaqqaf huwa wa junduhu an muhawalati tasabbuq fi ihbati amalik. Bahwa syaitan, musuhmu, musuh kita, tidak berhenti. Dia dan pasukan-pasukannya tidak berhenti sesaat pun untuk berusaha membatalkan atau menyebabkan amal-amal kita hapus atau batal, dan menjerumuskan kita wa wuqu'uka fir riya, menyeret kita, menjerumuskan kita ke dalam perbuatan riya. Maka dari itu ikhwani fiddin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah dalam surat Fatir, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia sebagai musuhmu. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Fala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Syaitan menghiasi indah amal-amal buruk mereka hingga mengalihkan mereka dari jalan yang lurus, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ayat-ayat lain
yang menyebutkan bahwa syaitan memiliki peran yang besar untuk mengobrak-ngabrik hati seseorang hingga mengeluarkannya dari niat yang ikhlas dan menjerumuskannya ke dalam perbuatan riya dan sum'ah. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis ikhwan fillah berkaitan dengan hal ini, "Inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi." Sesungguhnya syaitan hadir bersama kamu di dalam semua urusan, dalam semua perkara yang mereka lakukan. Hatta yahduruhu inda ta'amihi, hingga syaitan itu juga hadir ketika seorang sedang makan. Fa idza saqatat luqmata ahadikum falyaqudha. Jika makanan salah seorang dari kamu itu jatuh, maka punggutlah. Waliyaqudha, maka ambillah makanan tersebut. Walyumit maka nabiha min adha, hendaklah dia bersihkan kotoran yang ada padanya. Tsumma liyakulha, kemudian setelah itu hendaklah dia makan makanan tersebut. Wala yada'ha lisyaitan, jangan dia biarkan makanan itu diambil oleh syaitan. Asyahid huna, yang kita petik dari hadis ini adalah syaitan, sabda Nabi, "Inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi." Bahwa syaitan hadir di segala kondisi yang kita jalani, yang kita lakukan, setiap amal yang kita lakukan, syaitan hadir. Salat di mana saja, syaitan yajri fi bani Adam majrad dam. Syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Wa huwa yahdur liyufsidan niyyah wal qaul wal amal. Syaitan hadir menyertai manusia untuk merusak 3 hal: niat, ucapan, dan amalannya. Syaitan hadir menyertai seorang insan untuk merusak 3 hal, yaitu niat, ucapan, dan amalnya. Fa in hasunat niyatuka, jika misalnya niatmu sudah bagus, dallaka ala amalin laisa masyru'an taf'aluhu bihadhihi niyatil hasanah, maka syaitan akan menunjukkan kamu kepada satu amalan yang tidak masyru', yang tidak disyariatkan, yaitu amalan bid'ah, agar engkau melakukannya dengan niat yang baik tersebut. Nah, ini kalau seorang memiliki niat yang baik, niat yang ikhlas. Kalau kita lihat sekarang ini orang-orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah, mereka memiliki niat yang ikhlas. Orang-orang yang berada di atas akidah yang sesat, jalan yang sesat, agama yang sesat, mereka memiliki niat yang ikhlas. Ketika mereka memiliki niat ikhlas ini, syaitan datang kepada mereka, menunjukkan kepada mereka, dallaka ala amalin laisa masyru'an. Syaitan datang menunjuki engkau kepada amalan yang tidak masyru', amalan bid'ah misalnya, amalan jahat misalnya, hingga engkau melakukannya dengan niat yang ikhlas tersebut. Wa in hasuna amaluka, jika misalnya amalmu sudah baik, sudah sesuai dengan sunnah, sesuai dengan prosedur syar'i, afsada alaika niyatak, maka syaitan datang kepadamu untuk merusak niatmu. Jadi syaitan tidak akan membiarkan kepada kita peluang untuk bagaimana amal kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita baik dari sisi niat, maka yang dia rusak adalah sisi amalnya. Jika kita baik dari sisi amal, maka dia akan rusak sisi niat kita, keikhlasan kita. Afsada alaika niat. Nah, bagaimana kalau niat dan amalnya sudah bagus? Wa in hasunat an-niyah indaka, jika niatmu sudah bagus, amalmu juga sudah bagus, apa yang dirusak oleh syaitan? Yaitu afsada alaika uslubuka ma'an nas. Syaitan merusak kamu di dalam uslub, yaitu cara kamu bermuamalah kepada orang lain. Niatnya sudah ikhlas, amalnya sudah sunnah,
Yang dirusak apa? Adabnya. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Adabnya yang dirusak, sehingga dia tidak bisa bermuamalah dengan baik, tidak bisa beradab dengan baik kepada orang lain. Dan ini merusak. Kita masih ingat hadis muflis. Hadis muflis, siapa yang masih ingat hadis muflis? Yaitu orang yang pailit, bangkrut. Sahabat sempat menjawab Rasulullah SAW pertanyaan beliau, tahukah kamu siapakah orang yang pailit? Para sahabat menjawab, yaitu orang yang tidak punya lagi uang, tidak punya lagi modal, nggak ada uang, nggak ada barang. Kalau dalam istilah perdagangan, ini orang yang sudah bangkrut, nggak ada lagi yang bisa dijalankannya, modal nggak ada, barang nggak ada, apa yang mau diputar? Nah, itulah bangkrut dalam pengertian yang dipahami oleh para sahabat dari pertanyaan Rasulullah. Karena Rasul bertanya kepada mereka, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapakah orang muflis? Kemudian Rasul menjelaskan kepada mereka, orang yang muflis adalah orang yang datang dengan membawa pahala salat, zakat dan puasanya. Ya, sabda Nabi ini membawa pahala. Artinya apa? Artinya amal salat, puasa, zakatnya ini amal yang sesuai dengan sunnah dan ikhlas. Karena kalau tidak sesuai sunnah dan tidak ikhlas, maka tidak akan membawa pahala dia. Ya, tidak diterima amalnya, tidak akan bisa berubah menjadi satu pahala bagi dirinya nanti di hari akhirat. Jadi orang ini sudah ikhlas dan sudah sesuai sunnah. Lalu bagaimana? Apa yang membuat dia pailit? Apa yang membuat dia bangkrut? Faqad jaa wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa qatala hadza. Dia datang dengan, ya ternyata dia pernah terlibat memukul si fulan, mencaci si fulan, mengambil harta si fulan, membunuh si fulan. Yaitu apa? Muamalahnya dengan orang lain, sehingga dia menjadi pailit. Ya, pahalanya diambil orang lain dan dosa orang lain dilemparkan kepada dirinya, kemudian setelah itu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, syaitan ikhwanifiddin, apabila dia melihat niat kita sudah ikhlas, amal kita sudah sunnah, maka yang dirusaknya yang ketiga adalah apa? Uslubuka afsada alaika uslubaka ma'an nas. Syaitan merusak muamalah kita dengan orang lain, cara kita, sikap kita kepada orang lain. Itu dirusaknya, konflik. Ya, muncullah kesombongan, keangkuhan, merendahkan orang lain. Jatuhlah dia kepada kibr, ghamtun nas. Ya, dan menolak orang lain, menolak kebenaran. Ini penyakit. Kibr adalah penyakit. Penyakit yang berasal dari iblis, yang diturunkannya kepada orang-orang yang memiliki karakter dan tabiat iblis, yaitu sombong, aba wastakbar. Maka Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji darah dari kesombongan itu. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Liyuqi' al-adawa wal baghdha bainaka wa bainahum, hingga setan menyeret kita kepada permusuhan dan kebencian kepada antara kita dengan orang lain. Mastata ila dzalika sabila, ya, dengan cara bagaimanapun yang bisa dilakukan oleh setan. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kita harus mewaspadai segala bentuk makar-makar setan terhadap kita, ya, terhadap diri kita. Rasul mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad uqila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaika." Tidak ada satu orang pun dari kamu melainkan telah diserahkan kepadanya, diwakilkan kepadanya qarinnya dari kalangan jin dan qarinnya dari kalangan malaikat. Jadi ada dua qarin. Qarin artinya penyerta, pendamping yang senantiasa mendampingi seseorang. Qarin kita dari kalangan malaikat itu ada di kanan. Maka dari itu kalau kita salat, kita tidak boleh meludah ke mana? Ke depan, dan tidak boleh meludah ke kanan. Kenapa tidak boleh meludah ke depan? Karena Allah berada di hadapan orang yang sedang salat. Karena orang yang salat sedang bermunajat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ya berada di hadapannya maksudnya zatnya, bukan.
tapi Allah Subhanahu wa taala dekat dengannya, berada di hadapannya, qurbul istijabah, kedekatan untuk mengabulkan segala permintaannya dan mendengar semua permohonannya. Dan dilarang menghadap ke kanan, kenapa? Karena ada malaikat, qarinnya dari kalangan malaikat ada di sebelah kanannya. Tapi hendaklah dia menghadap ke kiri kalau tidak ada orang. Kalau ada orang, maka hendaklah dia menghadap ke bawah. Nah, demikian ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum. Jadi setiap orang ada qarinnya. Dari kalangan jin dan dari kalangan malaikat. Qalu, para sahabat bertanya, wa iyyaka, dan engkau juga wahai Rasulullah? Qal wa iyaya, ya demikian juga aku. Hanya saja illa anna Allah a'anani alaihi, hanya saja Allah membantuku, fa aslama, hingga jin yang menyertaiku itu masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair, dia tidak menyuruhku kecuali hal yang baik-baik. Nabi juga mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu syaitan, tidak ada satu orang pun dari kamu melainkan ada syaitan yang selalu bersamanya. Para sahabat mengatakan, wa anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasulullah? Wa ana, kata Nabi, demikian juga aku. Illa anna Allah anani alaihi fa aslama, hanya saja syaitan atau jin yang menyertai aku sudah masuk Islam. Nah, adapun syaitan kita, artinya setan yang menyertai kita, itu tidak ada jaminan dia masuk Islam. Ya, setan yang menyertai kita, setiap insan, qarinnya, tidak ada jaminan dia selalu berasal dari kalangan jin muslim. Bisa jadi jin kafir atau jin-jin yang sesat atau jahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis menjelaskan kepada kita bagaimana makar iblis terhadap anak keturunan Adam untuk melampiaskan dendamnya terhadap Adam dan anak keturunannya yang dia pandang telah menjadi sebab keluarnya iblis dari sorga. Nabi mengatakan, inna iblis yada'u arsyahu alal ma', sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, yaitu di atas lautan. Semuanya ba'atu saraya, kemudian dia mengirim bala tentaranya. Jadi iblis punya bala tentara, dia merekrut bala tentara. Fa'adnahum minhum manzilah a'dhahum fitnah, dan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar bahayanya bagi umat manusia. Yang paling besar bahayanya terhadap Bani Adam. Yaji ahaduhum fa yaqul, ada salah seorang bala tentaranya datang dan berkata kepada iblis, fa'altu kadza wa kadza, aku sudah melakukan ini dan itu. Fa yaqul, iblis berkata kepadanya, ma sana'ta syai'an, engkau belum buat apa-apa. Itu belum apa-apa. Lalu datang lagi yang lain dan berkata kepada iblis, ma taraktuhu, aku tidak tinggalkan Bani Adam itu, hatta farraqtu bainahu wa baina imraati, hingga aku pisahkan antara dia dengan istrinya. Qal, maka iblis berkata, fayudnihi minhu. Qal, itu perawi mengatakan fayudnihi minhu. Iblis mendekatkan, memanggilnya supaya mendekat. Fayaqul, dan iblis berkata kepadanya, ni'ma anta. Nah, engkau baru hebat. Jadi di sini coba lihat kepada fidina azani Allah wa iyyakum jami'an, bagaimana iblis mengerahkan bala tentaranya untuk apa? Untuk menyesatkan umat manusia. Dan yang paling hebat dalam pandangan iblis adalah jin ataupun setan yang berhasil mengobrak-nabrik rumah tangga seorang muslim. Karena rumah tangga ikhwan fillah adalah dasar, fondasi yang paling dasar dalam bangunan satu masyarakat. Jika fondasi dasar ini sudah hancur, sudah goyah, maka yang lainnya juga akan hancur. Ya, kita lihat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, usaha-usaha iblis dan bala tentaranya
untuk mengobrak-ngabrik rumah tangga seorang muslim. Ya. Coba lihat kehidupan muslim dan muslimah yang sudah tidak terarah lagi rumah tangganya, hancur. Dampaknya kemana? Kepada generasi berikutnya, yaitu anak-anaknya. Juga tidak akan terurus, tidak akan terawat, terdidik dengan baik, hingga hancurlah generasi dan generasi berikutnya. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya iblis ataupun syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Apalagi iblis atau dan syaitan bala tentaranya tidak mengendurkan serangannya kepada kita. Mengapa? Karena mereka tidak tidur. Mereka tidak tidur. Siang malam 24 jam siaga untuk menyesatkan Bani Adam. Nabi mengatakan kilu fa inna syaitan la taqilu. Tidur sianglah kamu, karena syaitan tidak tidur siang. Artinya syaitan tidak tidur. Maksudnya apa? Terus berjaga-jaga. Ya, untuk apa? Menyesatkan Bani Adam. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi kita harus waspada terhadap segala macam makar syaitan, khususnya yang berkaitan dengan keikhlasan kita. Jangan sampai dia menyerang perkara yang paling penting di dalam amal kita, yaitu ikhlas. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jangan sampai syaitan datang merusak keikhlasan kita. Misalnya kita sedang salat, jangan sampai syaitan merusak niat kita sehingga berpaling dari niat yang ikhlas kepada niat yang riya. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, maukah kamu aku kabari, aku sampaikan kepadamu satu fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal, fitnah Masih Dajjal, yang lebih aku takutkan atas diri kamu daripada fitnah Masih Dajjal. Para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Nabi mengatakan, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Para sahabat bertanya, apa itu syirkul khafi? Nabi mengatakan, yaqumu ahadukum fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin ilaih. Yaitu seorang, Rasul memberikan contoh syirkul khafi, yaitu riya. Yaitu seorang bangkit mengerjakan salat, lalu dia membaguskan salatnya. Mengapa? Karena dia tahu ada orang lain yang melihatnya, karena dia mengetahui orang lain sedang melihat salatnya. Ini contoh riya, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi berubah niatnya, berubah arah hatinya. Ya, salah satu penyebabnya adalah ikhwan fillah, gangguan ataupun bisikan dari syaitan ini. Baik, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, di antara keutamaan ikhlas adalah ikhlas merupakan satu amalan yang agung yang kita bisa bertawassul dengannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu at-tawassul bil ikhlas fil a'mal. Bertawassul dengan amalan ikhlas untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada satu contoh, ya, yang disebutkan di dalam hadis Nabi, yaitu 3 orang. Ini kisah sudah masyhur, ikhwan fillah, 3 orang yang terkurung di dalam goa. Mereka terkurung di dalam goa. Intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. Ini umat yang terdahulu. Ya, 3 orang ada pergi berjalan-jalan, ya, hatta awahum al-mabit ila ghar. Ya, sudah malam, mereka berlindung dalam satu goa. Fadakhalu, mereka masuk ke dalam goa tersebut. Fanhadaratis sakhrah minal jabal fasaddat alaihim al-ghar. Lalu jatuhlah batu besar dari atas gunung, ya, lalu menutup pintu atau mulut goa mereka, sehingga mereka tidak bisa keluar. Maka mereka pun bertawassul dengan amal soleh mereka. Yang pertama bertawassul dengan amal solehnya, yaitu apa? Kebaktiannya kepada orang tuanya. Ya, kebaktiannya kepada orang tuanya. Ya, bahwa dia memiliki 2 orang tua yang sudah besar, yang sudah lanjut usia.
Ya, lalu dia korbankan kepentingan istri dan anaknya untuk berkhidmat, berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika, jika aku melakukan amalan itu ibtigha'a wajhika, karena mengharapkan wajahmu, itu ikhlas, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi safra, maka bebaskanlah kami dari gua ini. Fanfarajat syai'an, maka terbukalah sedikit celah pada pintu gua tersebut. Nah, demikian Ikhwan Fillah. Jadi dia bertawasul dengan apa? Dengan ikhlasnya di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, di sana ada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya tapi mengharapkan sebutan agar dipandang disebut sebagai anak yang saleh. Ya, agar dipandang di tengah-tengah keluarganya sebagai anak yang berbakti. Ini tidak ikhlas. Ya, ini tidak ikhlas. Tidak akan berbuah apapun. Nah, di sini coba lihat Ikhwan Fillah, orang ini melakukan itu ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dari amalnya, yaitu apa? Berbakti kepada dua orang tua. Adapun yang kedua, dia bertawassul dengan amal ikhlasnya, yaitu apa? Dia menangguhkan dirinya dari perbuatan zina, padahal perbuatan itu sudah ada di hadapan matanya. Dia menangguhkan dirinya, yaitu dia mencegah dirinya dari perbuatan zina, padahal perbuatan itu sudah ada di hadapan matanya. Kemudian dia mengatakan di dalam doanya, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Jadi tarkul munkarat, meninggalkan perbuatan mungkar, itu juga harus memasang niat yang ikhlas. Karena meninggalkan perbuatan mungkar juga suatu amalan. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, hijrah dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik itu juga merupakan suatu amalan yang harus disertai dengan niat ikhlas. Banyak orang yang meninggalkan perbuatan mungkar tapi tidak ikhlas. Satu, karena ya waktu itu terhalang kesempatannya dan dia mencari-cari kesempatan yang lain. Ini tidak ikhlas. Ya, definisi takwa ikhwan fillah adalah anta amala bi taatillah ala nurin minallah tarju bihi thawaballah. Engkau melakukan suatu amalan ketaatan kepada Allah dengan niat, dengan cahaya, yaitu bimbingan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka ma'siyatallah, engkau tinggalkan perbuatan maksiat kepada Allah ala nurin minallah takhafu iqabah. Ya, karena engkau takut kepada iqabnya, yaitu siksanya. Jadi meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar dengan niat yang ikhlas. Dan itu yang dilakukan oleh orang yang kedua ini. Dia meninggalkan perbuatan mungkar, yaitu az-zina, dengan niat ikhlas. Dia mengatakan dalam doanya, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, jika aku meninggalkan perbuatan itu, jika aku melakukan itu, yaitu melakukan perbuatan saleh itu, yaitu meninggalkan perbuatan mungkar tersebut karena mengharapkan wajahmu, fafarrij anna ma nahnu fihi, maka selamatkanlah kami dari gua ini. Maka terbukalah sedikit pintu gua itu, terbuka lagi pintu gua tersebut. Kemudian yang ketiga juga sama. Orang yang ketiga, dia memiliki amal soleh, yaitu amanah. Dia menunaikan gaji dan hasil dari gaji pegawainya. Ketika bertemu lagi dengan pegawainya itu, dia serahkan semuanya. Dia mengatakan dalam doanya, ya Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika aku lakukan itu, aku tunaikan amanah karena mengharapkan wajahmu, maka bebaskanlah kami dari gua ini. Maka mereka pun bebas dari gua tersebut. Ya, terbukalah pintu gua itu, bergeserlah batu itu secara utuh, dan mereka pun bisa keluar dari gua tersebut. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dan mereka bertawassul dengan apa? Apakah mereka mengandalkan amal-amal mereka semata? Tidak.
Orang yang pertama tidaklah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah aku telah berbakti kepada dua orang tua, maka bebaskanlah aku. Tidak. Tapi dia mengatakan apa? Jika aku lakukan itu karena ikhlas. Jadi karena ikhlas. Jadi kalau antum mau bertawassul dengan amal saleh, ya, bertawassullah dengan amal saleh yang antum lakukan ikhlas lillah. Yang kedua juga demikian, dia meninggalkan perbuatan mungkar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga juga demikian, dia menunaikan amanat lillah, ya, karena amalan yang ikhlas, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Barulah mereka selamat dari gua tersebut, ikhwani fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, itulah dia kedudukan ikhlas ya di dalam amal-amal kita, ikhwani fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan termasuk ikhlas, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, adalah an ta'malas shalihat ma'a khauf azabal akhirah. Termasuk ikhlas adalah engkau melakukan amal-amal saleh disertai dengan rasa takut terhadap azab akhirat. Ada sebagian orang mengatakan ikhlas itu adalah engkau tidak beramal, tidak mengharapkan surga dan tidak takut masuk neraka. Itulah dia ikhlas. Nah, ini keliru, ikhwani fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Termasuk ikhlas adalah engkau melakukan amal soleh tersebut disertai dengan rasa takut terhadap azab akhirat. Itu salah satu pendorong ikhlas. Jadi tidak benar ya perkataan sebagian orang yang mengatakan ikhlas itu engkau beramal tidak mengharapkan surga, tidak takut masuk neraka. Ini keliru. Ya, dari definisi takwa apa? Engkau meninggalkan perbuatan mungkar atau maksiat karena takut akan azabnya. Jadi kita melakukan amalan ikhlas ini mengharap wajah Allah dan takut akan iqabnya, yaitu siksanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang saleh, orang-orang abrar. Allah mengatakan wa yud'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Mereka orang-orang saleh, kaum abrar, memberikan makanan atas kerelaannya kepada orang miskin, anak yatim, dan para tawanan. Mereka mengatakan, kami memberikan kamu makan ini mengharap wajah Allah. Kami tidak menghendaki dari kamu balasan maupun ucapan terima kasih. Nah, sebagian orang sekarang ini coba lihat, ya, apalagi amalnya itu bercampur ya dengan, ya, kita katakan tujuan-tujuan duniawi, dan murni itu tujuan duniawi. Mereka melakukan amalan murni semata-mata bukan karena mengharapkan wajah Allah, tapi murni semata-mata mengharapkan dan mengejar dunia. Ya, contohnya seorang yang pergi haji semata-mata untuk mengejar kepentingan politiknya misalnya. Panggil anak yatim rame-rame, tapi mengharapkan apa? Kami mengharapkan kamu supaya memilih aku misalnya. Nah, ini coba lihat, bandingkan ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kaum abrar, orang-orang saleh yang mengatakan innama nut'imukum liwajhillah. Ya, sungguhnya kami memberi makan kamu ini mengharapkan wajah Allah. Tidak ada kesan sponsor apapun di balik itu. Tidak ada keinginan apapun, tidak ada tujuan apapun, motivasi lain selain mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang yakin terhadap balasan Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa. Kami tidak menghendaki balasan supaya kamu ya begini dan begitu. Seperti sekarang ini, ikhwani fiddin. Ya, orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik biasanya tidak lepas dari hal ini. Ya, mereka beri makan, memberi ini, memberi itu, dan lain sebagainya. Ya,
Bersedekahlah kita katakan, tapi tujuannya bukan mengharapkan wajah Allah. Hampir tidak beda dengan orang Cina yang juga bersedekah supaya usahanya lancar. Bukan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini bisa termasuk syirik, yaitu beramal semata-mata mengharapkan dunia. Tidak ada tujuan sedikit pun lillah. Dan amal yang dilakukannya itu adalah amal-amal agama. Ini adalah orang yang mengejar agama dengan apa? Dengan atribut, yang mengejar dunia dengan atribut-atribut agama. Nah, ini kejahatannya lebih besar, ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Wala syukura, jangankan balasan, ucapan terima kasih pun kami tidak menghendakinya dari kamu, tidak menginginkannya dari kamu. Inna nakhafu, sungguhnya yang kami inginkan dari amal ini adalah kami takut terhadap Rabb kami pada hari yang mana pada hari itu wajah-wajah bermuka masam, qamtarira, dan penuh dengan kesulitan, yaitu hari kiamat nanti. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi termasuk ikhlas adalah engkau beramal, engkau mengerjakan amal saleh karena rasa takut kamu, rasa takutmu kepada azab akhirat. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan, Sa'altu Rasulullah an hadhil ayah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Ini merupakan dalil, ya, dahulu kaum wanita juga belajar tafsir. Mereka bertanya kepada Rasulullah. Nisaul Ansar, wanita-wanita Ansar datang kepada Rasulullah bertanya ini dan itu tentang perkara-perkara agama mereka. Jadi dulu kaum wanita punya semangat tafakuh fiddin, ya. Ni'man nisa al-ansar, sebaik-baik wanita Ansar, ya, la yamna'unna al-haya min an yatafaqqahna fiddin. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk menekuni agama. Nah, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini, yaitu ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang telah membawa apa yang telah mereka bawa, sementara hati mereka senantiasa takut. Membawa maksudnya beramal dengan apa yang mereka amalkan, sementara hati mereka senantiasa takut. Aisyah mengatakan, apakah mereka itu orang-orang yang minum khamar, orang yang mencuri, dan orang yang berzina? Orang yang melakukan apa yang telah mereka lakukan, sementara hati mereka takut. Apakah hati mereka takut karena mereka telah melakukan amalan yang buruk, seperti minum khamar, mencuri, dan berzina? Nabi mengatakan, la, bukan itu wahai Ibnatus Siddiq. La ya bintus Siddiq, bukan itu wahai putri As-Siddiq. Walakinnahum, akan tapi mereka itu adalah orang-orang yang telah berpuasa, telah mengerjakan salat, dan telah bersedekah. Itu orang-orang yang berpuasa, mengerjakan salat dan bersedekah. Wa hum yaqafun, namun mereka senantiasa takut alla yuqbal minhum, amal mereka itu tidak diterima. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang bersegera berlomba-lomba di dalam perbuatan baik. Jadi walaupun kita beramal, janganlah kita merasa amal, ya, senantiasa kita harus, ya, takut apa? Amal kita tidak diterima, hingga kita jauh dari sikap ujub, yaitu bangga dengan amal. Wah, aku kayaknya sudah bisa diandalkan ini, salatku kayaknya sudah bisa diandalkan. Jangan terbetik, ya, perasaan seperti itu, ya, di dalam hati kita, hingga kita akan dihinggapi penyakit ujub. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, penyakit ujub ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang bisa membakar dan menghabiskan amal kita. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita kepada bahaya penyakit ujub ini. Ya. Rasul mengatakan, ya, innakum laula tuznibun, sesungguhnya kamu, seandainya kamu tidak berbuat dosa, la khaffat alaikum ma huwa adna min dzalika,
niscaya akan kamu pandang ringan sesuatu yang lebih besar, a'zam min dzalika, yang lebih besar daripada dosa itu sendiri. Yaitu apa? Al-ujub wal ujub. Yaitu merasa bangga dengan diri sendiri, perasaan bangga dengan diri sendiri. Jadi kalau kamu tidak berbuat dosa, artinya ya sudah paten lah orang ini soleh, beramal, bagus. Namun jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Karena perasaan bangga tersebut akan menimbulkan sikap ujub. Yang merasa lebih dari orang lain, jatuh kepada kiber. Oleh karena itu rasa takut ya senantiasa harus kita pupuk di dalam hati kita. Ya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan apa yang telah mereka lakukan, sementara hati mereka senantiasa takut. Yaitu takut apa kata Rasulullah tadi? Allah yuqbala minhum. Mereka takut amal mereka tidak diterima. Nah, kalau seseorang memiliki suasana hati seperti ini, dia senantiasa tawadhu. Ya, dia senantiasa tawadhu dan terus berusaha untuk memperbaiki amal dan mau menerima nasihat dari orang lain, jauh dari sikap ujub. Ya, merasa bangga dengan diri sendiri, dengan amal yang sudah dilakukan, merasa puas, cepat puas. Ini adalah kebinasaan dan kehancuran. Cepat puas dengan apa yang sudah diperoleh. Padahal apa yang dilakukannya itu belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu. Enggak ada jaminan. Nah, demikian ikhwanifiddin azani Allah. Dan merekalah, kalau orang memiliki sikap seperti ini, maka merekalah orang-orang yang akan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena ia akan senantiasa memperbaiki dirinya. Dia tidak akan merasa puas. Ya, orang yang dihinggapi penyakit ujub, dia akan merasa puas. Wah, kayaknya saya sudah paten ini, sudah bisa diandalkan. Nah, jangan punya ya sikap dan pikiran seperti itu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Baik, ikhwani fiddin, ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan tingginya nilai ikhlas. Ya, tingginya nilai ikhlas dalam hati manusia. Ada satu pertanyaan, limadza tustajabu da'watul mazlum? Mengapa doa orang yang dizalimi itu makbul, diterima? Mengapa? Padahal mungkin orang ini adalah orang kafir. Ya, kita ambil contoh yang paling ekstrim dan buruk, yaitu orang kafir. Dizalimi dia, dizalimi. Doa dia, mohon dia, makbul doanya. Orang fasik dizalimi, makbul doanya. Saya tanya kepada antum, orang fasik dizalimi dia, makbul doanya. Fasik ini orang terkenal kefasikannya, dizalimi dia, makbul doanya. Makbul doanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu Rasulullah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengirim Mu'adz sebagai muallim, sebagai dai, sebagai qadi ke negeri Yaman. Ya, setelah menjelaskan tentang metode dakwah, ajarkan la ilaha illallah, kemudian salat, kemudian zakat, ya, kemudian ajarkan kepada mereka perkara-perkara agama, hukum-hukum Allah dan seterusnya. Di akhir wasiat beliau, ya di akhir wasiat Rasulullah berpesan kepada Mu'adz, ittaqi da'watal mazlum. Hindarilah doa orang yang teraniaya. Ya, hindarilah, hati-hatilah terhadap doa orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainahu wa bainahu hijab. Karena tidak ada hijab yang menghalangi antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan juga dalam sebuah hadis, da'watul mazlum mustajabah. Doa orang mazlum itu mustajab. Wa in kana fajiran, jika dia itu orang fajir, orang fasik, fa fujuruhu ala nafsihi,
kefasikannya itu terhadap dirinya sendiri, tapi berkaitan dengan aniaya yang ditujukan terhadap dirinya, dia punya hak satu doa yang makbul. Oleh karena itu jangan mentang-mentang, wah ini orang jahat saja, dizalimi, jangan. Nggak boleh. Ya, setiap perbuatan tidak melanggar hak orang lain, walaupun orang lain itu zalim, walaupun orang lain itu fasik, lebih rendah kita pandang kedudukannya daripada kita, hati-hati, waspada, karena doanya akan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, mengapa doanya makbul? Apa sebabnya? Wa idza ta'ammalna al-amr, ya, saya mengatakan jika kita perhatikan baik-baik perkara ini, wajadna da'i yakhlusu fi da'watihi. Ya, orang fajir tadi, orang fasik tadi yang dizalimi tadi, ketika dia dizalimi, dia berdoa, doanya ikhlas. Doanya ikhlas. Ya, dia betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, murni, kosong hatinya tanpa tujuan lain. Dia karena dia zalimi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajadna da'i yakhlusu fi da'watihi. Yajma'u qalbu, dia mengumpulkan hatinya di dalam doanya. Tidak ada kesibukan lain yang mengganggunya dari permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu faktor doanya diterima. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu Rasul mengatakan, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah sementara kamu yakin doa kamu dikabulkan. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafilillah. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Nah, orang yang dizalimi, ikhwani fiddin, hatinya terpusat, terfokus, terkumpul, tidak lalai. Ya, maklum dia dizalimi, dia disakiti. Ya, hartanya misalnya dirampas. Ya, keluarganya misalnya dibunuh atau dirinya dipukul. Maka dia berdoa memohon kepada Allah dengan ketulusan hatinya. Ya, hatinya fokus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini memiliki pengaruh yang besar di dalam terkabulnya sebuah doa. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi hati yang lalai, la yustajabu lahu doa, tidak akan menghasilkan doa yang mustajab atau yang makbul. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Wal mazlum, dan orang yang dizalimi, la yalhu qalbuhu, hatinya tidak lalai ketika berdoa, li darurati wa faqatihi, karena dia punya kebutuhan, yaitu apa? Dia merasa dizalimi. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Wa kadzalikal muttar, demikian juga orang yang dalam keadaan kepepet, dalam kondisi darurat, fa inna du'ahu mustajab, maka doanya itu mustajab, walau lam yakun musliman, walaupun dia bukan orang muslim. Dalam sejarah ini pernah terjadi, ikhwani fiddin, dan kejadiannya memilukan. Semua orang tahu Genghis Khan. Ya, Genghis Khan, kenal? Pernah dengar cerita Genghis Khan? Iya, Genghis Khan yang terkenal kejam, bengis, sadis, dan beberapa sifat-sifat yang buruk lainnya. Ini Genghis Khan. Suatu ketika, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, Genghis Khan ini mengirim utusan dagang, para tajirnya lah, ke salah satu wilayah muslim yang kebetulan waktu itu diperintah oleh Khawarizm Shah namanya. Ya, penguasa muslim dikirim dia kata. Genghis Khan pun mengirim utusan dagangnya ke mana? Ke wilayah muslim tadi, Khawarizm Shah. Yang dipimpin wilayah itu dipimpin oleh Khawarizm Shah. Sesampainya di negeri muslim itu, utusan-utusan dagang yang dikirim oleh Genghis Khan ini dibunuh dan hartanya diambil. Kebetulan ada yang selamat, dan dia lapor kepada Genghis Khan. Maka Genghis Khan merasa dia dizalimi.
Maka dia pun naik ke puncak gunung, dia mohon. Dia doa di situ. 3 hari 3 malam. Ini dalam Bidayah wa Nihayah yang tadi itu. Ya, 3 hari 3 malam dia doa. Lalu turun gunung, dia pun mengambil suatu azam untuk menyerang wilayah muslim tadi. Maka diserangnya lah wilayah muslim tadi, raja dari itu, pemimpin, penguasa dari itu. Hingga dia bisa mengambil wilayah tersebut. Dan seterusnya, hingga dalam 1 tahun dia bisa menguasai 1/3 dari wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin dalam 1 tahun, dan membunuh ya jutaan orang muslim. Doanya dikabulkan. Kenapa? Karena dia ditolongi. Ketika dia berdoa, dia benar-benar sungguh-sungguh memohon dalam doanya itu. Dan doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu Allah Subhanahu wa taala dia dizalimi. Oleh karena itu jangan berbuat zalim kepada orang lain. Ini satu perkara yang mesti kita ya buat di hadapan mata kita. Tadi kita sebutkan makar syaitan. Kalau bagus, sudah paten niatnya, sudah paten amalnya. Apa yang dirusak oleh syaitan? Yaitu apa? Muamalah kita, sikap kita kepada orang lain. Itu yang dirusak oleh syaitan. Nah, demikian ikhwan fillah. A'azzanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Ada satu kisah ikhwan fillah, hadis Muslim menjelaskan kepada kita bagaimana pengaruh hati ya. Hati yang memang betul-betul fokus ketika memohon, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentu hasilnya akan berbeda dengan hati yang lalai. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dia berkata, qala Rasulullah, "Man yas'ad as-saniyah, saniyatul mirar, fa innahu yuhattu anhu ma hatta an Bani Israil." Barang siapa yang berhasil mendaki saniyah, lembah, yaitu lembah Al-Mirar, di satu tempat antara Makkah dan Hudaybiyah. Itu di perjalanan dari kota Madinah ke Makkah sampai ke Hudaybiyah. Di situ ada lembah namanya Saniyatul Mirar. Maka akan dihapus darinya seperti dosa-dosanya seperti yang pernah dihapus atas Bani Israel. Wa kana awwalu man su'adaha khailuna. Dan yang pertama kali sampai tiba di puncak lembah itu adalah kuda-kuda kami, yaitu kuda Bani Khazraj. Tsumma tataman nas, baru setelah itu orang lain menyusul, kuda-kuda yang lain menyusul. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, kullukum maghfurun lahu. Ya, kalian semua mendapatkan ampunan. Ya. Apa kata Rasulullah? Kalian semua mendapatkan ampunan. Jadi jelaslah maksud Rasulullah tadi untuk mentarghib para sahabat supaya cepat sampai ke puncak lembah itu. Sampainya di puncak lembah itu semuanya Rasul mengatakan kullukum maghfurun. Semua kalian ini mendapatkan ampunan, kata Rasulullah. Illa, kecuali. Ada yang dikecualikan. Siapa itu? Sahibul Jamal Ahmar. Yang menunggang, orang yang menunggang Al-Jamalul Ahmar, onta yang merah itu. Kebetulan onta merah ini onta yang mewah. Fa'atainahu, maka kami pun menemui penunggang onta yang merah ini. Faqulna, kami bertanya kepadanya. Kami berkata kepadanya, ta'al yastaghfirullah ka Rasulullah. Mari kita temui Rasulullah supaya dia memohonkan ampunan juga untukmu. Karena kami tadi sudah dikatakan antum maghfurun kullukum, kamu semua mendapatkan ampunan kecuali kamu. Nah, jadi para sahabat ini ingin supaya dia juga mendapatkan bagian ampunan. Laki-laki itu mengatakan, penunggang wanita yang merah tadi berkata, la an ajidu dalati. Ya. Kalau aku dapat menemukan ontaku yang hilang, ahabbu ilayya min an yastaghfira li sahibikum. Lebih aku sukai daripada mendapatkan ampunan dari rekan kalian itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya dia sibuk apa? Dengan ontanya yang hilang.
luput darinya satu kebaikan. Hati yang apa nama kita katakan, yang sibuk dengan dunia, ya, sehingga gimana? Terluput darinya suatu yang utama, ikhwan fillah. Fahuwa hahuna syaghala bid-dhalah 'anil maghfirah. Nah, di sini coba orang ini sibuk dengan apa? Dengan ontanya yang hilang hingga terluput darinya maghfirah wal ikhlasillah, dan amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah. Azanillah wa iyyakum jami'an. Baik. Oleh karena itu ikhwan fillah, dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan ya kefokusan hati, fokusnya hati di dalam beramal dengan balasan pahala. Nah, di sini karena dia tidak fokus ketika beramal, orang ini hatinya tidak fokus ketika beramal, ya, berpaling ke kanan dan ke kiri, hanya dia sibuk mengurus ontanya yang hilang, ya, dia tidak mendapatkan balasan, terluput darinya satu kebaikan, keutamaan, yaitu maghfirah, ampunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat bagaimana seorang itu bisa terpalingkan dari maghfirah karena sibuk mengurus ontanya yang hilang. Ya, seperti sekarang ini kesempatan emas misalnya untuk tafaqquh fiddin harus dia korbankan. Kenapa? Karena lagi sibuk mengejar dunia ini. Nah, ini kalau nggak diurus ini kayaknya kesempatan nggak datang lagi. Padahal kesempatan ada di hadapan matanya. Kadang-kadang demikianlah manusia digelapkan dari suatu yang utama kepada suatu yang tidak utama. Ya, kalau kita tanyakanlah kepada antum, saya tanyakan kepada antum, mencari onta yang hilang boleh enggak? Boleh. Namun itu menjadi suatu bencana jika kesibukan itu menghalangi kita dari suatu yang lebih utama. Nah, misalnya terbuka bagi antum kesempatan tafaqquh fiddin. Kebetulan bertabrakan dengan sedang semangat-semangatnya, sedang sibuk-sibuknya mengurus dunia. Nah, di sini antum harus bisa timbang. Ya, karena hati tidak bisa sama-sama disibukkan dengan dua hal ini. Pasti akan lebih condong kepada salah satu dari keduanya. Seperti orang ini, lupa dia maghfirah dari Rasulullah karena sibuk mencari onta yang hilang. Maka dari itu, dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengaitkan kekosongan hati. Maksudnya kosongnya hati bukan tidak dari siapa-apa, yaitu fokusnya hati dengan apa? Dengan balasan. Ya, di antaranya sabda Rasulullah SAW tentang seorang yang berwudu, membaguskan wudunya, yang berwudu dengan apa? Dengan sempurna, isbagul wudu. Kemudian di akhir Rasulullah mengatakan, lalu dia berangkat sholat, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di akhir hadis Rasulullah mengatakan wa farada qalbahu lillah. Dia memfokuskan hatinya lillah. Illa, kecuali in sarafa min khati'atihi kahayatihi yauma waladathu ummuhu. Kecuali ya akan dihapus kesalahan-kesalahannya sehingga dia seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Namun di akhir hadis Rasul mengatakan apa? Wa farragha qalbahu lillah. Dia fokuskan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajul la yansarif wa ma kutiba lahu illa usyur min salatihi." Au tusuha, au tumunuha, au subuha, au sudusuha, au khumusuha, au rubuha, au thuluthuha, au nisfuha. Sesungguhnya seseorang selesai dari sholatnya, ternyata tidak dituliskan baginya kecuali 1/10 dari sholatnya, atau 1/9, atau 1/8. Ada yang dapat 1/7, ada yang dapat cuma 1/6, ada yang mendapat cuma 1/5, ada yang mendapat 1/4. Ada yang mendapat 1/3 dan ada yang mendapat setengahnya. Nah, ukurannya sesuai dengan apa? Dengan tafrigul qalbi fi shalah, dengan fokusnya hati ketika kita mengerjakan salat. Semakin fokus kita di dalam salat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita, maka semakin besar juga pahala yang kita peroleh. Qanifiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi tafrigul qalb
Tafriqul qulub ini mutlak dibutuhkan di dalam amal. Dan ini sangat berpengaruh di dalam keikhlasan seseorang. Yang mana kalau hatinya sudah bercabang ke sana kemari, maka keikhlasan akan sulit diraihnya. Qanifiddin. A'azani Allah wa iyyakum. Baik. Nah di sini saya menyebutkan beberapa contoh-contoh ikhlas. Ya, misalnya ikhlas di dalam tauhid. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi illa futihat lahu abwaabus sama. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Kemudian juga sabda Rasulullah, "Ma min nafsin tamut wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dzalik ila qalbin mu'minin illa ghafarallahu lah." Tidak ada satu jiwa pun yang mati sementara jiwa itu bersaksi la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah, dan semua itu terpulang kembali kepada qalbun mukmin, itu qalbun mukhlis musaddiq, hati yang mukhlis dan benar, illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Demikian juga Rasul mengatakan, innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah mengharamkan api neraka atas orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sini banyak disebutkan contoh-contoh keikhlasan. Keikhlasan di dalam haji, salat, zakat, sedekah, jihad, taubat dan seterusnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian kita akan menjelaskan satu hal yang tidak kalah pentingnya di dalam bab ini, yaitu ma yutawahhamu annahu ikhlas wa laisa kadzalik. Perkara-perkara yang dikira ikhlas ternyata bukan ikhlas. Perkara-perkara yang dikira ikhlas ternyata bukan ikhlas. Di sini ada satu ungkapan yang sangat indah. Man syahada fi ikhlasihi al-ikhlas, faqad ihtaja ikhlasuhu ila al-ikhlas. Barang siapa yang bersaksi bagi keikhlasannya bahwa dia itu ikhlas, maka ikhlasnya itu perlu ikhlas. Ada orang mengatakan, oh saya ikhlas ini. Ya, ngapain dipersaksikan ikhlas? Orang yang mempersaksikan ikhlasnya, nah ikhlasnya itu butuh ikhlas. Ya, man syahada fi ikhlasihi ikhlas, faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Orang yang mempersaksikan amalnya ikhlas, maka ikhlasnya itu butuh keikhlasan. Ya balifidina azan ya Allah. Wa iyyakum. Jadi enggak perlu dibilang-bilang, wah saya ikhlas ini. Ikhlas saya ini. Ya kalau ikhlas ya sudah. Enggak ada artinya persaksian dengan lisan. Mengapa? Karena yang menjadi ukuran bukan lisan, tapi hati. Kita enggak tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, di sini kita akan jelaskan perkara-perkara yang dikira ikhlas ternyata bukan ikhlas. Yang pertama, qad yamtajizu bil ikhlas fi syai'un min hudhurin nafsi. Kadang-kadang ikhlas itu bercampur dengan sesuatu dari kelezatan yang diterima oleh hati kita, oleh diri kita. Contohnya,
yu'allim wa yastaghilu bitadris liyafrah billadzatil kalam. Orang yang mengajar atau sibuk mengajar karena dia merasa mendapatkan kelezatan kalau berbicara. Au yaghzu, atau yang berperang, liyumaris al-harb. Orang yang berperang tapi semata-mata untuk apa? Untuk yumaris al-harb, karena merasa lezat, ya, enak berperang. Seperti menyalurkan hobinya. Wa hadza laisa min tamamil ikhlas. Ini bukanlah ikhlas yang sempurna, ya Fiddin. Jadi ada hududun nafsi, ada keuntungan yang diperolehnya dari situ, yang mana keuntungan inilah yang paling dominan mendorongnya untuk beramal. Ya, ini yang pertama. Jadi hati-hati terhadap hududun nafsi. Ya, keuntungan diri yang kita peroleh dari satu amalan yang mana itu lebih menjadi faktor dominan mendorong kita untuk beramal. Kenapa dia rajin kali misalnya mengajar, ternyata dia atau berdakwah karena dia merasa lezat berbicara. Kenapa dia rajin kali tali? Karena dia merasa punya kepentingan datang ke majelis, merasa punya keuntungan datang ke majelis. Nah, ini bukan tamamul ikhlas, ada huzun nafsi di situ. Yang kedua, bentuk-bentuknya ini ya, Ikhwan Fillah. Wa rubbama karihal abdu ar-riya walakinnahu indama yatadhakkaru amalahu wa yusna alayhi la yuqabilu dhalika bil karaha bal yash'ur bis surur. Kadang-kadang seorang hamba itu benci riya, namun ketika amalnya disebut, dirinya dipuji, maka hilanglah rasa benci itu, hingga berganti dengan perasaan senang. Wa yas'ur inna dzalika ruhan anhu shay'an min ana'il ibadah wa hadha naw'un daqiqun min anwa'is syirkil khafi. Bahkan dia merasa, ya, apa kebenciannya kepada riya menjadi hilang dengan pujian tersebut atau dengan sebutan-sebutannya. Ini merupakan jenis syirik khafi yang sangat tersembunyi, Ikhwan Fillah. Dan kadang-kadang seorang sulit untuk melepaskannya dari hatinya. Jadi ini bisa mengurangi nilai keikhlasan seseorang. Ya, nilai keikhlasan seseorang. Wa qad yaqa'u al-mar' bir-riya la bi idharihi bin nutqi ta'ridan aw tasrihan. Kadangkala seorang itu jatuh kepada riya bukan karena ucapannya, baik terang-terangan maupun secara sindiran, akan tetapi dengan dia tunjukkan riyanya itu bisyama'il, dengan penampilan. Misalnya dia sengaja menampilkan apa? Bekas sujudnya. Itu tidak berusaha untuk menutupi amal, memamerkannya melalui penampilan. Sengaja topinya agak dinaikkan ke atas sedikit, supaya nampak hitamnya. Nah, ini merupakan salah satu apa? Salah satu faktor yang bisa menyeretnya kepada riya, Ikhwan Fillah. Ya, sengaja memakai pakaian-pakaian yang menunjukkan supaya dirinya julud. Ya. Penampilan-penampilan atau atribut-atribut yang mengesankan dirinya orang soleh. Ya, dengan tujuan orang lain tahu. Ya, misalnya dia sengaja disebut sini wa ataruddumu wa ghalabatin nu'as. Dia sengaja memperlihatkan apa? Ataruddumu, bekas air mata dan apa? Dan rasa mengantuk. Dia menunjukkan supaya tahu orang lain tahu bahwasanya dia mengerjakan sholat tahajud pada malam hari. Kalau sengaja megang-megang perut supaya orang tahu dia sedang berpuasa. Atau penampilan-penampilan dan sikap-sikap lainnya untuk memperlihatkan, ya, mura'ah. Karena riya itu bedanya dengan sum'ah. Riya, ya, amalan yang dilakukan untuk dipertunjukkan supaya orang lain melihat. Nah, salah satu faktor adalah seperti ini, dari penampilan Ikhwan Fillah yang tujuannya untuk memamerkan amalnya yang disembunyikannya. Orang lain dia nggak tahu dia tahajud pada malam hari, tapi dari penampilannya orang lain jadi tahu.
Ya, sengaja dingantuk-ngantukkan supaya orang tanya, kenapa ngantuk? Belum aku tanda. Supaya orang lain mengira dia melakukan amalan tersebut. Ya, nah demikian. Jadi hendaknya seorang mukmin ya berusaha untuk menutupi amalnya. Ya, diupayakan supaya amalnya itu tidak diketahui oleh orang lain. Baik diketahui secara langsung maupun tidak langsung, dia tutupi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba yang bertakwa dan yang tersembunyi. At-taqiyyu al-khafi. Bertakwa lagi tersembunyi. Nah, demikian yang panipidin. Azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu para ulama memakruhkan ya, menampilkan atau sengaja menampilkan baju syuhrah atau penampilan syuhrah supaya orang lain, mata orang lain tertuju pada dirinya. Demikian ya. Salah satu alasan dilarangnya pakaian syuhrah adalah apa? Bisa menimbulkan, berpotensi menimbulkan riya. Waqad yakhtafi al-mar' yang keempat. Waqad yakhtafi al-mar' bihaitsu la yuridu al-ittila' alaihi. Tadi sum'ah, ya kalau beda antara riya dan sum'ah, riya adalah amalan yang tujuannya diperlihatkan kepada orang lain. Adapun sum'ah, dia melakukan satu amalan untuk diperdengarkan kepada orang lain, supaya orang lain mendengar, tahu, walaupun tidak melihat. Ya seperti misalnya dia sholat malam, berpuasa, ya lalu dia ceritakan itu untuk supaya orang lain mendengar, mengetahui dia telah melakukan ini dan itu. Ya, meskipun mereka tidak melihatnya. Yang keempat, waqad yahtafil mar'u bihaitsu la yuridu al-ittila' alaihi. Kadang-kadang seorang bersembunyi melakukan suatu amalan, tidak mau orang lain tahu. Walakinnahu idza ra'a an-nas ahabba ayyabda'uhu bis-salam. Namun jika dia lihat orang lain, maka dia suka untuk memulai mengucapkan salam, wa yuqabiluhu bil basyasha wa tawqir, dan menyambut mereka dengan basyasha wa tawqir, dengan dengan ramah. Wa yansatu fi qada'i hawaji wa yasamihu fi al-muamalah wa yuwasi'u lahu fil majlis. Fa in qasara fi dhalika muqassir taqula dhalika ala qalbihi. Namun dia ingin ya dari amalnya itu. Ya, idza ra'an nas, jika orang lain melihat, ahab, dia suka orang lain itu memulainya mengucapkan salam kepadanya, atau ya menghadapinya dengan ramah, atau menunaikan kebutuhannya, atau bermurah hati bermuamalah kepada dirinya, atau melapangkan baginya di dalam majlis. Namun in qasara fi dzalika muqassir, jika dia tidak diperlakukan seperti itu, taqula dzalika ala qalbihi, maka hatinya pun menjadi berat. Ada sebagian orang beramal supaya dihormati orang lain, supaya orang lain baik kepadanya, supaya orang lain banyak membantunya dan lain sebagainya. Namun jika dia lihat orang lain berubah, tidak memberikan kelapangan baginya, tidak mulai salam, mengucapkan salam kepada dirinya, maka mulai mengucapkan salam kepada, merasa sudah tidak dihormati, maka dia pun menjadi berat melakukan amalan tersebut. Taqula dzalika ala qalbihi, berat hatinya menerima hal itu, karena nafsahu taqadha al-ihtiram ala ta'ah, seolah-olah dia mengharapkan penghormatan dari ketaatan yang dilakukannya, yang dilakukannya secara sembunyi tersebut. Nah demikian ya fanifidin, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Wa qad ya'tadu al-'abdu at-tahajjud kulla lailatin wa yadkhulu alayhi fa idza nazala 'indahu zaid nasata lahu wa sahula alayhi. Kadang-kadang ada seseorang yang merasa berat melakukan tahajud setiap malam. Apabila ada tamu, maka dia pun menjadi semangat. Biasanya berat, menjadi semangat. Kemudian yang keenam, i'jabul mar' bi amalihi. Seorang yang takjub, yang merasa bangga, al-i'jab, bangga dengan amal yang telah dilakukannya, dengan amalan
ibadah yang telah dilakukannya. Seperti yang kita katakan tadi, Rasul mengatakan, "Lau lam takunu tuznibun la khaffat 'alaikum ma huwa akbaru min dzalika." Kalaulah kamu tidak berbuat dosa, artinya di sini kamu bersih. Bahkan sebaliknya, selain bersih kamu juga melakukan amal saleh. La khaffat 'alaikum ma huwa akbaru min dzalika. Maka akan ringan atas kamu sesuatu yang sebenarnya lebih berat daripada dosa itu sendiri. Yaitu apa? Al-ujubu yaitu penyakit ujub. Jadi ini harus dihindari, penyakit ujub ini ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Khususnya ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an ketika kita menuntut ilmu syar'i. Nah, ini harus memasang niat yang ikhlas. Jauhi perasaan ujub. Janganlah kita menuntut ilmu supaya dipandang orang alim. Janganlah kita menuntut ilmu supaya orang lain memandang kita lebih tinggi. Ya, supaya orang lain menghormati kita. Tidak. Tapi kita menuntut ilmu tafaqquh fid din, tujuannya semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan yang lainnya, bukan mengharapkan sebutan, bukan mengharapkan penghormatan, kedudukan, ya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa menuntut ilmu dengan tujuan untuk menyaingi, ya, supaya bisa disejajarkan dengan ulama, untuk membodoh-bodohi orang jahil, dan untuk mendapatkan tempat di dalam majelis, maka annar, maka nerakalah ancamannya. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula di dalam seluruh amal-amal kita, hendaklah kita tekankan di sini keikhlasan, ya, keikhlasan di dalam amal. Ya, kosongkanlah, ya, diri kita, hati kita dari tujuan-tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Fokuskan hati kita untuk semata-mata mengejar wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan balasan dari manusia dan ucapan terima kasih dari mereka. Nah, demikian ya fillah, azza Allah wa iyyakum jami'an. Yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan kitab Al-Ikhlas ini, ya. Untuk lebih lanjutnya antum bisa baca buku ini karena buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk selanjutnya seperti yang sudah disebutkan oleh panitia bahwa jam 11 sampai zuhur kita membuka forum tanya jawab. Nah, silakan bagi yang ingin bertanya melalui kertas disampaikan ke sini.
Ada yang bertanya bagaimana seorang mendapatkan popularitas. Apakah itu bisa mengurangi keikhlasannya? Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Iktisabus syuhrah, mendapatkan popularitas min ghairi talabiha, tanpa mengejarnya. Ya misalnya saya katakan, siapa yang tidak kenal Syekh bin Baz? Hampir kaum muslimin mengerti atau mengetahui siapa Syekh bin Baz. Tapi Syekh bin Baz tentunya tidak pernah mengharapkan, mengejar popularitas itu. Nah, mengejar popularitas tanpa mendapatkan popularitas tanpa mengejarnya, ini tidak termasuk riya. Ini bukan termasuk riya. Al-Maqdisi di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin mengatakan, al-madmum talabul insan asy-syuhrah. Yang tercela itu adalah seorang insan mengejar ke popularitas. Yaitu tujuannya mengejar popularitas. Wa amma wujuduha min jihatillah, namun kalau popularitas itu datang ya dari Allah Subhanahu wa taala min ghairi talabil insan, tanpa dia meminta mengejarnya, menuntutnya, falaisa bimadmum, maka itu bukanlah suatu perkara yang tercela. Apakah ikhlas dan ridho itu sama? Tidak sama ya Khalifuddin. Ikhlas dan ridho tidaklah identik. Ada orang yang ridho tapi tidak ikhlas. Ridho itu menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menerima tapi tidak ikhlas. Maka Rasul mengatakan selain ridho harus ikhlas. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu bima huwa khairan minhu. Bima huwa khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena apa? Karena Allah, ikhlas, maka Allah akan mengganti baginya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang ditinggalkannya itu. Ada seorang diberitahu, ya fulan, pekerjaanmu itu haram. Dia tinggalkan itu lillah. Ya, maka ini mendapatkan pahala ikhlas. Ada yang ridha. Ya, keluarlah, tapi dia tidak ikhlas. Jadi ridha itu tidak selalu ikhlas. Tapi ikhlas sudah pasti orang ini ridha. Bila ada seorang yang bertanya pada kita, antum rajin sholat? Apa jawaban yang harus kita jawab? Agar kita tidak terperosok dalam riya. Ikhwani fiddina azanillahu wa iyyakum jami'an. Yang pertama, tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ya. Dalilnya apa? Apa dalilnya? Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Dalilnya yas'alunaka 'anil ahillah.
Qul hiya mawaqitun linnas wal hajj. Ini di dalam ilmu balaghah namanya uslubul hakim. Apa? Uslub al-hakim. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Allah tidak jawab pertanyaan mereka. Karena yang mereka tanyakan itu tentang hilal, bagaimana itu hilal? Allah tidak jawab pertanyaan mereka, tapi mengalihkan kepada mereka dengan sesuatu yang lebih penting tentang hilal juga. Yaitu apa? Katakan hilal